Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat ya, kalau aku akan nge-review ini salah satu cushion yang sebenarnya bukan baru ya. Karena memang aku udah suka lama dan pasti aku rekomendasikan buat kalian yang punya tipe kulit normal to oily atau oily. Ini adalah dari Something Human Breathable yang UV Cushion covernya seperti ini. Buat kalian yang udah ngikutin channelku lama pasti tahu ini adalah salah satu dari top 5 best cushion yang selalu aku rekomendasikan. Karena hasilnya tuh matte yang masih natural, udah gitu awet juga di tipe muka kulit wajah aku. Dan beberapa waktu yang lalu mereka tuh launch beberapa shade varian warna baru dan aku akan nyobain kali ini adalah shade barunya yang W01.5 Cashew, karena memang warna ini sepertinya yang paling mendekati dengan tipe warna kulit aku. Sekalian aku akan bandingkan juga dengan shade pendahulunya yang W01 Bijou, karena memang sepertinya agak mirip-mirip ya. Dan sebenarnya udah lumayan lama beberapa antara kalian nge-request video ini ya. So buat kalian yang penasaran review lengkapnya kayak gimana, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, sebenarnya biasanya aku tuh menggunakan shade yang W01 Bijou ya, karena menurut aku itu yang paling match aja dengan tipe kulit aku. Awalnya memang dia agak sedikit putih, tapi setelah udah diratakan menurut aku pas gitu loh, bisa menyatu dengan warna kulit aku. Dan karena kemarin udah habis, so aku beli untuk refillnya yang W01. Sekalian nih aku beli yang versi full size-nya di W01.5 Cashew. Sekarang aku akan kasih tunjuk dari packagingnya ya. Kalau misalnya kalian bisa lihat, sebenarnya dari kejauhan tuh kayak sama aja gitu nih. Untuk warnanya sama. Udah gitu ada kayak karikaturnya ya, dengan logo S di tengah, warnanya biru abu kayak gini. Dan sekarang di bagian belakangnya aku bakal kasih tunjuk untuk yang refillnya udah aku pasang ya di case yang sebelumnya. Dan di sini kelihatan kalau agak sedikit beda gitu. Untuk yang lama tuh klaim-klaim produknya tertera kayak gambar-gambar gitu yang menurut aku tuh kurang jelas karena tulisannya putih. Sedangkan untuk yang baru ini disebutkan dengan kata-kata aja yang menurut aku lebih kelihatan karena dia pakai warna hitam ya di situ, jadi kayak lebih jelas aja sih. Dan untuk nama shade-nya W01.5 Cashew juga tertulis dengan jelas di sini. Agak berbeda dengan yang lama karena memang tulisannya putih, jadi nama shade-nya tuh kurang jelas sih menurut aku. So kalau untuk keterangan-keterangan produknya sih udah improve dan aku lebih suka untuk versi barunya. Di sini masih tertera juga kalau untuk cushionnya ini animal test free, cruelty free, udah gitu halal juga dan BPOM. Jadi kalian nggak perlu mempertanyakan lagi ya. Produknya aman buat dipakai. Ini untuk package boxnya aku udah lama nggak beli ya, tapi sepertinya sama aja dengan yang lama nggak sih? Udah gitu, kalau misalnya kalian penasaran detail ingredients-nya, aku akan sedikit tampilin di situ. Biasanya ada yang penasaran untuk komposisinya. Kembali lagi ke packaging yang ini ya, bagian dalamnya langsung akan aku buka juga. Itu masih sama, kayak ada kaca, puff, tapi yang menarik di sini, yes, untuk puffnya beda nih. Yang versi baru atau yang di shade cashew itu dia bentuknya teardrop, sedangkan yang lama tuh bentukannya kotak. Waktu aku pegang itu sebenarnya dari bahannya sama, kayak warnanya pun kayak gitu. Beda di bentuknya aja. Waktu aku pegang sama-sama halus, udah gitu juga agak lumayan tebel ya. Mirip puffnya dari Skintific. Apalagi sekarang aku suka karena memang dia tuh bentuknya udah teardrop kayak gini. So, ini akan mempermudah juga waktu pengaplikasian cushionnya. Kayak di area bawah mata, lipatan hidung, pokoknya area-area sempit wajah biar bener-bener bisa nempel untuk cushionnya. Kalau untuk netonya sih mau yang versi lama ataupun baru sama ya, ada di 15 gram dengan harganya tuh tergantung, biasanya antara 150 sampai 180. Di sini kalau misalnya kalian beli yang fullnya ya, kalau refillnya tuh sekitar 111-an sampai 130.000. Pokoknya untuk harga terupdate seperti biasa, linknya udah aku taruh di kolom deskripsi bawah, kalian bisa langsung klik aja. Dan sekarang aku akan bandingkan untuk kedua warna shade-nya, karena mungkin ini juga nih yang membuat penasaran ya, kayaknya mirip-mirip. Dan sebelum aku swatch, aku akan kasih tunjuk dulu kalau si cushionnya ini setelah dibuka masih ada penutupnya. Dan di sini setelah penutupnya aku buka, nggak ada produk cushion yang nempel, karena memang ini agak beda ya dari cushion yang biasanya. Ini tuh bahannya kayak mesh gitu, udah gitu ada jeda gitu loh dengan penutupnya, jadi nggak mungkin nempel-nempel. Dan kalau misalnya kita tekan, barulah tuh untuk produknya keluar. Sekarang aku akan swipe di pipi aku ya. Yang pertama adalah shade yang W01 Bijou. Menurut aku sih ini hintnya memang lebih ke warm, yang kekuningan gitu, tapi di light skin ya.
Jadi di tipe warna kulit aku sebenarnya dia sedikit lebih terang. Tuh kalian bisa langsung lihat. Udah gitu sekarang aku akan swatch shade yang W01.5 Cashew. Kalau aku lihat dia ini juga sama-sama warm. Tapi waktu aku swipe sekali tuh kayak kok nggak keluar gitu warnanya. Jadi aku ambil lagi dan swipe lagi. Ternyata warnanya ini match banget dengan tipe warna kulit aku. Jadi kayak nggak terlalu kelihatan waktu aku swipe di kulitnya ya. Kalian bisa langsung lihat aja sendiri. Dan sekarang mau aku diamkan dulu karena untuk tes apakah dia nanti oksidasinya parah atau enggak. Dan ini setelah didiamkan beberapa menit, aku akan swipe lagi di bagian sebelahnya bijok ya. Kelihatan di situ warnanya lebih terang. Jadi untuk yang pertama kali sudah agak menggelap, tapi bukan yang gelap banget sih menurut aku. Dan itu sudah hampir menyerupai warna kulit aku. Itulah kenapa kalau misalnya aku pakai shade bijok ini, setelah diratakan ke kulit tuh kayak udah langsung nyatu gitu. Jadi bukan yang kelihatan keputihan atau abu-abu. Sekarang untuk shade yang cashewnya, aku akan pakai di bawahnya. Tuh kelihatan di situ dia juga sedikit lebih terang dibandingkan yang sebelumnya tadi. Karena memang agak oksidasi, walaupun menurut aku ini nggak parah sih, nyaris minim banget oksidasinya. Dan untuk yang cashew ini tambah nggak kelihatan kalau misalnya udah oksidasi, jadi kayak udah makin nyatu gitu dengan warna kulit aku. So, bisa aku simpulkan sebenarnya untuk dua warna ini tuh selisih tone-nya kayaknya nggak sampai satu ya, kayak setengah aja. Jadi emang warnanya mirip tapi cashewnya sedikit lebih gelap dibandingkan yang bijoknya. Cocok buat kalian yang punya tipe kulit warm undertone dengan kulitnya tuh kuning langsa di light medium. Tapi kayaknya lebih di light ya, karena ini warnanya cerah gitu. Yang akan ngebuat kulit kuning langsa tuh kelihatan fresh gitu kalau pakai warna-warna yang seperti ini. Gak berhenti sampai di situ, sekarang aku akan aplikasikan keduanya di wajah aku biar kalian bisa lihat separuh-separuh kayak gimana ya kalau dipakai di muka. Langsung aja akan aku kasih tunjuk lengkapnya di videoku yang berikut ini. Oke, ini kondisi bare face wajah aku. Selalu aku kasih tunjuk sebelum mengaplikasikan cushion biar kalian tahu ya kalau ada beberapa imperfection di wajah, yang noda-noda di pipi, terus ini bekas jerawat kemerahan sama area bawah mata yang agak gelap. Dan pastinya aku akan pakai kedua cushionnya ini di wajah aku separuh-separuh ya. Sekarang untuk yang pertama aku akan menggunakan dulu shade yang W01.5 Cashew di sisi kanan wajah aku ya. Dan di sini aku akan menggunakan pencahayaan dari sinar matahari dari sisi kanan, jadi mungkin ini sisi kiri aku tuh kayak sedikit lebih gelap gitu. So sekarang langsung akan aku pakai dulu yang shade cashewnya ya di sisi kanan wajah. Aku udah gak sabar sih nyobain puff yang teardrop ini. Oke, ini udah aku buka dan langsung aku tap aja. Lumayan aku tekan ya seperti ini keambilnya. Dan aku akan pakai di kanan wajah aku, di tap-tap kayak gini. Kalau dilihat sih ini finish yang aku bilang natural dan aku selalu suka ya. Karena dia tuh sebenarnya matte, tapi matte-nya tuh nggak kelihatan berbedak, kayak langsung nyatu gitu sama kulit. Dan ini aku coba aplikasikan di area bawah mata, lebih enak gitu dong karena memang presisi. Cuman kayaknya tadi aku ngambilnya kurang neken ya. Jadi ini aku nggak tahu bakal cukup sampai seberapa nih, coveragenya juga belum terlalu nutup. So aku akan ambil lagi, nah barulah ini lumayan banyak aku ngambilnya. Tuh waktu dipakai di wajah aku sisi kanan itu kayak bener-bener langsung ya, karena semirip itu sama warna kulit aku, langsung nyatu sih dengan hint warnanya yang warm, agak kekuningan. Dan di situ bahkan bisa aku pakai sampai di daerah dahi. Jadi kadang tuh satu kali tap harus agak ditekan biar dapatnya banyak. Dan itu bisa cukup untuk separuh wajah. Nih, aku akan langsung pakai aja ya di sisi kanannya. Aku suka banget sih ini untuk yang teardropnya. Bener-bener ngebantu banget. Jadi kayak misalnya di lipatan hidung tuh kadang kan susah ya nempelnya. Kalau pakai yang teardrop tuh kayak langsung oke gitu. Dan di area bawah mata juga lebih nyaman karena bentuknya lancip. Oke, ini aku udah selesai ya. Wow, kelihatan sisi kanan aku udah flawless, noda-noda tersamar. Dan masih natural tuh before afternya. Kalian bisa langsung lihat aja ya. Ini bakal sedikit aku zoom biar lebih jelas. Menurut aku sih sebenarnya ini coveragenya udah cukup oke, area bawah mata dan yang bekas kemerahan ya. Tapi noda di pipi aku tuh lumayan gelap. Jadi kayaknya perlu aku layer deh biar coveragenya lebih bagus. Tuh kalau dilihat ya, area bawah mataku yang tadinya lumayan gelap udah tercover dong. Sekarang aku akan tambahkan sedikit ya, mungkin sekitar setengah pump aja untuk cover imperfection yang ada di situ.
aku tap-tap kayak gini lagi biar lebih nampol atau lebih menutup aja ya. Oke, seperti ini hasilnya setelah aku layer ya. Kalian bisa langsung lihat aja perbandingan before after. Kelihatan di sisi kanan wajah aku tuh udah flawless. Matte-nya natural banget. Aku suka sih nggak terlalu basah tapi juga nggak kelihatan berbedak. Dan sekarang mau aku zoom, kalau kalian mau lihat detailnya, ini di sekitaran hidung aku. Dia juga bisa menyamarkan tekstur di sekitaran hidung ya, pori-porinya tuh kayak kelihatan lebih smooth gitu. Karena memang finishnya itu natural, jadi kayak kulit aja, cuman versi yang cakepnya ya. Bayangin aja nih kalau kulit kita udah cakep kayak gini dari sananya, bener-bener sih. Dan kalau lihat warnanya, yes, ini match dengan leher aku, jadi masih bisa cocok ya di tipe skin tone aku. Sekarang aku akan pakai di sisi kiri wajah aku dengan menggunakan shade yang W01 Bijok. Tapi sebelum aku pakai, aku mau kasih tunjuk dulu nih, setelah ditutup pun dia tuh nggak bakal nempel di penutupnya karena tuh ada jedanya gitu. Jadi si mesh dengan produknya ini nggak bakal nempel-nempel sih. Oke, sekarang langsung akan aku pakai untuk yang shade W01 Bijok di sisi kiri wajah aku ya. Dengan pakai puff bawaannya aja yang kotak, langsung pengambilan segini aku tap-tap di muka aku. Tuh, coveragenya tuh emang kayak nggak main-main sih. Menurut aku kayak beberapa kali tap aja udah kelihatan gitu kalau bisa cukup meratakan dan menyamarkan noda-noda. Walaupun bukan yang langsung full ya, jadi ini tuh coveragenya lebih ke buildable medium to full cover. Dan ini waktu aku coba aplikasikan di area bawah mata, lipatan-lipatan hidung gitu tuh kayak lebih tricky ya, karena memang bentuknya segi empat kayak gini. Jadi udah pasti aku suka puff yang barunya, karena dia bener-bener presisi sih, nyaman dipakainya. Kalau pakai yang kotak ini tuh kayak mesti beberapa kali untuk memastikan biar bener-bener nempel tuh di lipatan-lipatan ataupun area bawah mata aku. Oke, seperti ini untuk hasilnya shade W01 Bijok ya di kiri wajah aku udah selesai mengaplikasikan. Bakal aku zoom juga, nih finishnya sama-sama matte yang natural ya, nggak ada perbedaan sama yang satunya tadi. Terus di sini bagian nude juga bakal aku layer kayak biar lebih nampol. Karena memang nude gelap di pipi tuh menurut aku selama ini yang paling susah gitu coveragenya. Biasanya sih 2-3 layeran. Tapi untuk pakai si something yang human breathable cushion ini cukup 2 layer aja. Dan ini aku udah selesai mengaplikasikan. Sekarang aku akan bandingkan ya dari segi warnanya. Kalau dilihat sih di situ untuk Bijok ini juga masih oke ya di tipe warna skin tone aku karena dia warm juga untuk kuning langsat. Yang setelah aku bandingkan dengan cashew seperti ini, kalian bisa langsung lihat aja sendiri ya. Ini yang cashewnya dengan warnanya tuh masih fresh dan cerah di muka aku. Udah gitu aku akan kasih lihat yang Bijoknya nih. Perbedaannya tuh nggak kelihatan yang mencolok banget, tapi memang si Bijok ini sedikit lebih cerah dari cashew, kayak selisih setengah tone sih menurut aku. Jadi masih aman keduanya dipakai di tipe warna kulit aku. Dan sekarang aku mau kasih tunjuk untuk before afternya. Udah pasti sih untuk cushionnya ini bisa meratakan warna kulit aku. Udah gitu juga finishnya aku suka karena matte-nya tuh natural banget dan bisa menutupi tuh imperfection yang ada di wajah aku. Terus ini udah aku tunggu kayak sekitar 1-2 menitan, sudah lumayan set. Aku mau tes kalau misalnya di tap menggunakan tisu kayak gimana ya. Jadi ini aku tap ke seluruh permukaan wajah aku agak kenceng ya biar bener-bener nempel si tisunya. Dan waktu aku lihat kok kayak belum nempel, jadi aku tap-tap lagi sampai pada akhirnya nih aku kasih tunjuk. Bener-bener seminim itu, hampir kelihatan gak nempel dong untuk cushionnya di tisu. Setelah udah ngeset matte tuh, dia tuh gak lengket ataupun gak geser lagi. Jadi di sini biasanya kan aku set menggunakan bedak ya. Ini yang bakal aku pakai Rose All Day yang The Release Light Weight Loose Powder. Karena ini memang oil controlnya biasa aja. Cuman spesial kali ini aku bakal aplikasikan aja di area bawah mata aku. Karena di situ udah pasti ada kerut-kerutan mata kan, kalau nggak di set nanti creasing. Udah gitu di kelopak atas juga, karena nanti aku mau pakai eyeshadow, jadi biar lebih ngeset aja. Sedikit aku tambahkan di smile line karena biasanya di situ juga agak gampang longsor. Cuman untuk area lain tuh di hidung, dahi aku, dagu aku, pipi, semuanya nggak aku set menggunakan bedak. Karena aku penasaran juga kira-kira ketahanannya kayak gimana nih kalau nggak di set bedak.
Dan sampai di tahap ini aku akan kasih tunjuk sudah jam 11.35 atau sekitar jam setengah 12 siang. Seperti biasa aku bakal selesaikan makeupku dulu dan nanti aku bakal balik lagi. Dan seperti ini untuk hasil makeupnya, flawless, matte, natural ala aku yang bener-bener nggak pakai highlighter, primer, ataupun setting spray. Jadi murni kita nanti akan lihat ketahanan dari cushionnya. Walaupun sih aku udah sering ya tes ketahanan untuk si cushionnya Something ini, tapi memang khusus di videoku kali ini kalian tadi juga udah lihat aku cuman set di area bawah mata atau kelopak mata aku. Udah gitu di sekitaran smile lines aja. Untuk area lain pure ini aku nggak menggunakan bedak ya. So penasaran juga nih kira-kira bakal bertahan seberapa lama nih untuk keawetannya di muka aku. Untuk kesimpulannya sendiri sih baik yang shade W01.5 cashew ataupun yang W01 bijok ini masih bisa di tipe warna kulit aku. Walaupun kalau mau cari yang match atau pas banget itu bisa pakai yang W01.5. Kalau yang ini tuh sedikit lebih cerah, tapi lama-lama juga bisa nyatu sih. Tadi kalian udah lihat ya perbandingannya. Kalau untuk rasanya pastinya masih ringan. Finishnya aku juga suka healthy matte finish sesuai dengan klaimnya. Udah ada perlindungan SPF 35 PA++-nya juga. So, nanti kita tinggal lihat ya untuk ketahanannya kayak gimana. Akhirnya sukses sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, sekarang aku mau update ya. Udah jam setengah 6, kurang 5, pakainya sekitar 6 jam. Semoga aja ini masih cukup kelihatan karena udah sore, tapi secara kelihatannya sih masih oke ya. Dan di sini kalau aku zoom biar kalian bisa lihat lebih detailnya, kelihatan berminyak baru di ujung atas hidung aku aja. Wow, untuk lipatan hidungnya itu kayak masih bagus gitu. Coveragenya juga di dagu masih oke, bahkan di dahi aku tuh ngelopek dikit di pinggirannya aja karena tadi aku juga keringetan habis olahraga, tapi overall ini masih kelihatan bagus sih menurut aku secara keseluruhannya. Nih kalian bisa langsung lihat aja. Dan sekarang aku update lagi sudah setengah 10 malam pakainya 10 jam. Hasilnya kayak gini di muka aku. Sebenarnya sih ini kelihatan lebih glowy ya dibanding sore tadi udah pasti. Dan pas aku zoom di sini terlihat di sekitaran hidung aku pastinya T-zone, dahi, sama dagu itu udah kelihatan glow. Terus sengaja ini aku tap-tap menggunakan tisu untuk menghilangkan aksen-aksen minyaknya sekalian ngetes. Kalau udah dipakai lama dia agak transfer, itu pun minim menurut aku. Di hidung atas aku udah luntur walaupun di ujungnya aja dong. Tuh kalian bisa langsung lihat detailnya. Di lipatan hidung belum crack, masih aman. Padahal ini nggak aku set menggunakan bedak. Di sini untuk di pipi atau area bawah mata udah pasti bagus karena itu memang area yang normal ya. Di oilinya tuh di hidung aku. Ini coba aku geser kayak gini aja, nggak langsung lumer tuh, masih nempel untuk cushionnya. Bener-bener sih. Hasilnya juga lebih kelihatan natural ya kalau nggak di set bedak kayak gini. Dan sekarang di sekitaran dagu aku ini aku swipe juga, masih lumayan juga nggak selumer itu, masih ada yang nempel cushionnya, coveragenya juga oke. Padahal tadi kan di situ ada bekas jerawat kemerahan. So ini sih memang yang paling lumayan parah cuma di sekitaran dahi sama ujung hidung atas. Walaupun ini aku tadi nggak kemana-mana, tapi aktivitasnya lumayan keringetan, udah lumayan banget sih kayak gini. Ini before after ya, aku akan kasih tunjuk. Menurut aku sih untuk oksidasinya aman ya, hampir minim di muka aku. Masih kelihatan fresh aja setelah dipakai 12 jam. Kalau untuk oil counternya nggak usah diragukan lagi, juara banget ya pakai 12 jam hasilnya masih kayak gini. So secinta itu sih sama cushionnya Something. Banget dipakai di tipe muka kulit normal tuh oily sampai ke oily. So gimana menurut kamu setelah lihat tes ketahanannya?